Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting untuk Kota Kupang, yaitu efektivitas pemungutan pajak hiburan. Nah, pajak ini kita gunakan untuk pemerintah membangun daerah kita. Jadi kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber saya, yaitu Grandi, Esti, dan Reynaldi. Nah, supaya pembahasan kita lebih terstruktur, setiap narasumber akan menjelaskan setiap bagian mereka. Maka dari itu kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Saudara Grandi. Oke, terima kasih Nuansa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita itu harus tahu apa itu pajak hiburan. Nah, pajak hiburan itu sendiri adalah pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha hiburan. Nah, misalnya seperti bioskop, tempat karaoke atau kafe dengan live music, playground anak, dan masih banyak lagi yang dapat kita kategorikan sebagai tempat hiburan. Nah, pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD. Nah, di Kota Kupang sendiri pajak hiburan ini sudah diatur melalui Perda nomor 3 tahun 2002, lalu diperbarui lagi dengan Perda nomor 2 tahun 2016. Nah, dalam aturan ini juga dijelaskan tarif-tarif pajaknya sesuai dengan masing-masing kategori tempat usaha atau tempat hiburannya itu seperti apa. Nah, hanya saja dari wawancara kami dengan pelaku usaha seperti di Cilukba Playground and Cafe, nah mereka ini menyebut tarif yang dikenakan pada usaha mereka itu sekitar 10%. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam Perda. Nah, namun itu saja masih terasa berat bagi mereka, apalagi usaha itu baru mereka mulai atau mereka rintis. Nah, apalagi bagi usaha-usaha yang masih baru lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari data penerimaannya pada tahun 2023, pemerintah ini menargetkan pajak hiburan ini sebesar 3 miliar. Nah, namun pada pelaksanaannya atau realisasinya ini hanya terkumpul sekitar 50% atau tercapai 1,5 miliar saja. Nah, namun pada tahun 2024 ini meningkat lagi. Targetnya ini menjadi 3,5 miliar, namun hanya terrealisasi ini sebesar 1,8 miliar. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ini masih sangat jauh dari target yang ditentukan. Nah, padahal jumlah usaha hiburan di Kota Kupang ini terus bertambah. Nah, jadi sebenarnya potensi pendapatannya ini besar, tapi pencapaiannya ini belum maksimal karena beberapa kendala-kendala. Nah, mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Grandi. Jadi teman-teman, kita sudah tahu gambaran dasar pajak hiburan dan realisasi penerimaannya yang masih cukup rendah ya. Oke, selanjutnya kita cari tahu apa penyebabnya yang akan dijelaskan oleh pemateri narasumber kami, Esti. Baik, terima kasih Nuansa. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan pemungutan pajak hiburan di Kota Kupang belum efektif. Baik, yang pertama mungkin faktornya yaitu kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Di sini banyak pelaku usaha yang merasa tarif pajak masih berat, terutama usaha yang baru berkembang sehingga pelaporan omset sering tidak jujur. Yang kedua di sini adalah pengawasan pemerintah yang masih lemah. Jumlah petugas lapangan terbatas sehingga tidak semua usaha bisa diawasi dengan baik. Yang ketiga di sini adalah sistem digital belum diterapkan sepenuhnya. Pemerintah sudah mengenalkan sistem pembayaran dan alat perekam transaksi, tetapi belum semua pelaku usaha menggunakannya dengan baik. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan faktornya itu koordinasi antara instansi belum maksimal. Ada usaha yang sudah punya izin tapi belum tercatat sebagai wajib pajak, sehingga banyak objek pajak yang terlewat. Yang kelima, tarif pajak dinilai terlalu tinggi. Tarif yang besar membuat pelaku usaha merasa keberatan dan kurang mendukung. Keenam, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Jika manfaat pajak tidak dipahami, rasa tanggung jawab pelaporan juga rendah. Jadi untuk meningkatkan efektivitas pajak perlu kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperbaiki sistem yang ada. Sekian. Baik, terima kasih Esti. Nah, ternyata banyak sekali faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak hiburan ini ya.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kita harus cari tahu juga tantangan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Oke, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, Saudara Renaldi. Silakan. Terima kasih Nuansa. Pemerintah Kota Kupang memang punya banyak tantangan dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Kota Kupang terkait dengan pajak hiburan. Yang pertama itu pendataan usaha hiburan belum lengkap, di mana masih banyak usaha-usaha kecil itu yang belum terdaftar. Jadi hal ini dapat menyebabkan masih belum terdaftar, jadi tidak bisa untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Terus yang kedua itu SDM pengawas pajak masih kurang, jadi masih butuh pelatihan dan penambahan petugas untuk pengawasan di lapangan. Lalu yang ketiga, belum ada alat perekam transaksi yang merata, karena kebanyakan perekam transaksi itu masih manual, sehingga laporan omset sering tidak akurat. Lalu yang keempat, aturan pajak hiburan sudah tua, di mana banyak jenis hiburan modern seperti konser online belum masuk dalam peraturan daerah. Lalu yang kelima itu, pelaku usaha masih menganggap pajak sebagai beban. Perlu ada komunikasi yang lebih baik agar pajak dilihat sebagai kontribusi bagi daerah, bukan beban. Dengan memperbaiki tantangan ini, pemungutan pajak lebih efektif dan memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Kupang. Sekian dari saya. Baik, terima kasih ya Saudara Aldi. Jadi jelas ya teman-teman, pemerintah juga masih punya PR yang cukup besar untuk memperbaiki sistem data dan hubungan dengan pelaku usaha. Oke. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung. Nah, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan penjelasan sangat jelas dan mudah dimengerti. Nah, dari diskusi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pajak hiburan memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan daerah, tetapi penerimaannya itu masih belum maksimal. Oke. Nah, jadi ada juga banyak faktor yang harus dibenahi, mulai dari kepatuhan pelaku, wajib pelaku usaha, ya. Benar, sistem pengawasannya itu juga perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan yang sekarang. Benar. Oke, semoga informasi yang kami bagikan hari ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman. Saya Nuansa selaku host, pamit undur diri. Saya Grindi Beli Kota selaku pemateri 1 atau narasumber pertama. Saya Maria Aristi Kelomi selaku pemateri kedua. Saya Renaldi Vanggedai sebagai pemateri ketiga. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.